Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Group One Podcast. Di sini saya Islamnya bersama teman saya. Marata Rosikasya. Di sini kami akan membawakan podcast dengan tema feminisme dalam Islam. Nah, di sini kita kedatangan 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Kak Febi Kanaya, yang kedua ada Kak Frida Azatur, dan yang ketiga ada Kak Maulidina Pratnya. Baik, sebelumnya biar kita lebih akrab lagi, alangkah lebih baiknya ketiga narasumber hebat kita ini perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Kak Febi mungkin. Halo, kenalin nama aku Febi Kanaya dari jurusan Pendidikan Fiqah. Baik, terima kasih Kak Febi. Mungkin yang selanjutnya bisa dilanjut ke Kak Frida. Perkenalkan, saya Frida Azatur dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, terima kasih Kak. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjut ke Kak Maulidina. Perkenalkan, nama saya Maulidina Pratnya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, ketiga narasumber kita ini benar-benar hebat ya. Ketiganya dari jurusan-jurusan yang berbeda. Baik, di sini tuh kita akan membahas feminisme dalam Islam. Jadi, apa sih feminisme itu? Mungkin dari Kak Febi bisa menjelaskan apa itu feminisme? Oke, kalau feminisme itu kalau menurut aku ya, itu tuh sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan setara kepada perempuan maupun laki-laki. Cara gitu. Oh, jadi kayak kesetaraan gender begitu ya, Kak? Ya, tapi lebih dominan kepada laki-laki sih. Perbedaan yang paling signifikan antara feminisme dan kesetaraan gender itu apa ya? Kalau boleh tahu. Bisa dijelaskan sama temanku ya. Baik. Oke, di sini kalau masalah gender itu pembagian laki-laki sama perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, bukan termasuk ke dalam kodrati atau non biologis. Jadi kayak kalau feminisme itu jatuhnya ke kaum perempuan yang menuntut untuk seperti kayak emansipasi atau kesamaan dan keadilan gitu yang setara dengan laki-laki. Oh, begitu. Berarti secara tidak langsung gerakan gender tidak mempermasalahkan perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan, begitu ya, Kak? Iya. Oke. Awal pergerakan adanya kaum feminisme itu bagaimana sih? Kok bisa tiba-tiba ada gerakan kaum feminisme? Izin menjawab ya. Refleksi sejarah diperlihatkan pula bahwa dari awal gerakan perempuan atau first wave feminisme di dunia pada tahun 1800-an, ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad realisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar dari rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Sampai kemudian muncul Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul The Second Sex yang berisi rancangan teori feminis. Dari buku tersebut bermunculan pergerakan perempuan barat atau second wave feminis yang menggugat
Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi, hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, dan Mary Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial di mana perempuan bisa ikut dalam pemilu. Dalam perkembangan hingga kini, aktivitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antara negara dengan setting budaya masing-masing, dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Oke, jadi latar belakang adanya kaum feminisme itu karena perempuan menganggap ketinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin, dan memiliki keahlian pada saat itu. Benar ya, Kak? Ya, seperti itu. Oke. Kalau menurut kalian sekarang banyaknya feminisme itu karena apa? Kan itu masalahnya kondisi zaman dahulu dan sekarang kan beda. Sekarang kok masih banyak itu karena apa menurut kalian? Oke, di sini saya izin menjawab ya. Secara umum, feminisme dan gender itu pada dasarnya adalah konsep yang sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Seperti contohnya, wanita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti pada pahlawan kita, Ibu kita Kartini itu kan memperjuangkan bahwa wanita itu juga layak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Contohnya seperti itu. Baik, kalau boleh tahu, kalau dari kakak kalian sendiri, apakah kalian mendukung adanya gerakan kaum feminisme? Jadi kan Kalau ya tergantung sih bagaimana cara menyikapinya. Oke. Berarti secara memang feminisme ini kan kesetaraan gender, apalagi terutama untuk kaum perempuan kan. Kita sama-sama sebagai kaum perempuan terkadang memang kan seringkali disepelekan karena mungkin dianggap lemah ataupun tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Nyatanya kan banyak di luar sana yang kayak wanita sukses yang lebih sukses dari laki-laki, yang memiliki karir yang lebih cemerlang. Nah, tentunya kan kita berpikir bahwa kayak adanya kaum feminisme ini memang sangat diperlukan. Nah, kalau menurut kakak sekalian, apakah memang perlu ada kaum feminisme tersebut atau bagaimana? Mungkin ada, tidak apa-apa sih. Kan kayak kita itu sebagai perempuan kan bisa memberikan kayak contoh kayak kepada laki-laki supaya tidak meremehkan kita. Kan kita juga sebagai perempuan itu bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga. Seperti itu. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung Kak Feby setuju dengan adanya kaum feminisme. Kalau Kak Frida sama Maulidina ini bagaimana? Menurut kalian? Kalau menurut saya sebenarnya sah-sah saja kalau kita berpikiran bahwa kita itu setara dengan laki-laki, tapi kita juga nggak boleh lupa kalau laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi menurut mereka tuh kayak penempatan wanita sebagai terpimpin dalam rumah tangga itu konsep budaya. Jadi kita sah-sah saja bahwa berpikiran bahwa kita tuh sebenarnya di mata Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan kita gitu. Izin menambahkan juga ya, saya juga setuju dengan perkataan Kak Maulidina. Menurut saya feminisme itu sangat baik karena para wanita juga
berharap menginginkan kesetaraan hak-hak yang sebenarnya seringkali dianggap sebagai itu hanya boleh untuk kaum pria saja. Nah, namun menurut saya misalkan kita mengikuti feminisme tetapi jangan sampai keinginan tersebut sampai melebihi kodrat wanita sebagai orang yang berada di bawah laki-laki. Maksud saya kita tidak boleh sampai menganggap feminisme itu untuk melawan laki-laki seperti itu. Oke, baik. Bukan sebagai persaingan seperti itu maksud saya. Oke, jadi bukan berarti yang ini kita gunakan sebagai senjata untuk melawan kaum laki-laki begitu ya, Kak? Ya. Kalau untuk kakak-kakak sendiri ini, apakah pernah diperlakukan berbeda seperti Kak? Pasti kamu nggak bisa gini. Apakah kakak-kakak di sini pernah mengalami hal tersebut? Di sini saya Saya tidak. Oke, berarti Kak Arya dulu aja. Seperti contohnya sekarang gini, cewek dipandang nggak enak kalau keluar malam gini karena dipandangnya nggak bahaya gitu-gitu kan. Tapi apakah dengan laki-laki keluar malam atau pulang malam itu tidak membahayakan bagi mereka? Jadi itu kan termasuk dengan kesetaraan gender ya. Jadi orang-orang di luar sana menganggap bahwa perempuan itu nggak boleh keluar malam karena bahaya. Apa dengan laki-laki keluar malam itu tidak bahaya? Jadi itu sih yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Tapi itu kan sebenarnya kan gini, laki-laki dan perempuan kan memang beda. Kalau misalnya perempuan kan memang bahayanya banyak ya kan. Kalau gitu itu gimana sih sebenarnya? Iya, sebenarnya mungkin gini ya, Kak. Tergantung kita bisa menjaga diri kita bagaimana, begitu kan, Kak? Jadi, Kak, lebih aware aja sama diri sendiri. Ya kan, mungkin namanya bahaya di luar kan kita tidak tahu ada bahaya apa yang akan mengintai kita di luar. Jadi mungkin kita bisa lebih berjaga-jaga lagi. Ya kadang emang ada beberapa pikiran orang yang menganggap bahwa kalau cewek keluar malam itu bahaya loh. Kayak bahkan terkadang ada orang yang kayak menjudge cewek keluar malam itu cewek nakal gitu kan. Padahal nggak semua cewek keluar malam itu juga cewek nakal. Padahal kan memang kayak pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka harus sampai pulang larut malam gitu kan. Ya, intinya kembali ke perspektif masing-masing ya kan ya. iya. Jadi kalau misalnya ini dalam Islam ini sebenarnya gimana? Ini feminisme ini termasuk boleh atau halal atau haram gitulah intinya. Kasarannya. Boleh apa nggak boleh gitu. Oh, mungkin maksud Kak Mareta begini ya, kan kalau kaum feminisme kan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga kan banyak digugat, gitu kan Kak? Nah, kalau dalam Al-Quran itu bagaimana? Ya kan Kak? Iya. Mungkin dari kakak-kakak narasumber hebat kita bisa menjelaskan bagaimana sih hukumnya dalam Al-Quran. Izin menjawab ya. Kalau di dalam Al-Quran itu menjelaskan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, oleh karena itu Allah melebihkan sebagiannya itu buat laki-laki untuk menjaga wanita. Nah, karena mereka laki-laki, jadi sudah sebagiannya itu mereka menafkahi kita.
Tetapi di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menentang kalau karena feminis itu masalah buat kepemimpinan di rumah tangga. Seperti itu. Oke. Jadi tetap ya Kak, meskipun ada gerakan kaum feminisme ini, kita tetap tidak boleh lupa bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, jadi kita harus tetap menghormati kaum laki-laki. Kalau menurut kalian bagaimana sih pandangan kaum feminisme terhadap dunia luar? Kalau menurut saya pemahaman kaum feminis tentang kesetaraan sejatinya mereka telah terjebak dalam pemahaman subjektif dari konsep gender equality sekuler liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk dari peradaban Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi peran untuk seorang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan peran bukanlah suatu penistaan terhadap para perempuan, karena di dalam Islam setiap peranan akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Allah membatasi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh perempuan bukan berarti Allah menghinakan perempuan. Justru Allah menunjukkan kasih sayang kepada perempuan dengan mengurangi beberapa beban tersebut. Kalau masalah, mumpung kita lagi ngebahas masalah kedudukan perempuan dalam Islam ya, itu ada yang masih menganggap kalau kedudukannya perempuan dalam Islam itu masih tidak adil. Itu bagaimana sih sebenarnya, Kak? Kalau menurut Kakak? Kalau menurut saya, meskipun ada beberapa hukum-hukum dalam Islam yang membatasi perempuan dengan laki-laki, misalkan perempuan tidak boleh keluar dengan bebas, misalkan harus menutup dirinya dengan hijab. Nah, tapi menurut saya setiap hukum yang ada di Islam itu tujuannya adalah untuk kebaikan, karena di dalam Islam sendiri wanita itu dianggap sebagai makhluk yang harus dimuliakan. Jadi harus bisa menjaga diri sendiri, dan terkadang aturan-aturan seperti harus memakai hijab dan tidak boleh asal berkontak dengan lawan jenis itu terkadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, padahal sebenarnya tujuannya itu adalah demi kebaikan. Ya. Oke. Izin menambahkan ya Kak, kan di surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Jadi di sini intinya di mata Allah itu kita sama, cuma emang kodratnya laki-laki itu sebagai pemimpin, seperti pemimpin dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti perempuan itu bisa ditindas gitu oleh para kaum laki-laki. Jadi sebenarnya di mata Allah kita semua sama. Baik. Karena memang kan kalau dalam Islam kan kodratnya laki-laki kan sebagai pemimpin. Jadi kita sebagai perempuan juga harus mengerti bahwa kita tetap harus patuh kepada laki-laki. Sebenarnya bagaimana sih Kak konsep gender dalam feminisme itu?
Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai konsep gender dalam feminisme. Gender itu merupakan suatu hal yang mutlak bagi feminis. Konsep gender berarti adanya perbedaan mutlak antara perempuan dan laki-laki. Gender bagi feminis itu bukanlah perbedaan dari segi biologis, tetapi dari kehidupan sosial. Gender ini yang akan memposisikan perempuan dan laki-laki dalam suatu hubungan yang dinamis gitu, Kak. Oke. Sebelumnya saya kan pernah mendengar budaya patriarki. Jadi suatu kebudayaan yang menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi sehingga perempuan selalu dinomorduakan. Nah, menurut kakak-kakak, bagaimana keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki tersebut? Hubungan feminisme dan budaya patriarki memanglah sangat lekat. Pada dasarnya, feminisme itu sendiri merupakan respon dari adanya patriarki. Patriarki merupakan suatu kebudayaan yang menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi, sehingga perempuan selalu dinomorduakan seperti yang kakak bilang tadi. Praktik patriarki masih banyak ditemui diyakini seperti di lingkungan pekerjaan, pendidikan sosial, hingga politik. Kalau umumnya menolak keberadaan feminis dan menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak menarik. Selain itu, budaya patriarki juga turut bertahan akibat masyarakat yang masih menganggap isu feminisme sebagai hal yang tabu. Jadi hubungan antara feminisme dan patriarki itu sendiri adalah feminisme merupakan respon dari patriarki di mana kaum feminis itu tidak dapat menerima bahwa laki-laki adalah selalu dianggap sebagai nomor satu dan perempuan dinomorduakan seperti itu. Kalau memang kayak gitu keadaannya ya wajar saja sih sebenarnya ada kegerakan seperti itu ya. Cuma yang jadi masalahnya mereka ini kadang terlalu melebih-lebihkan. Terlalu apa ya sebutannya? Terlalu anarkis mungkin ya kan. Kalau menurut kalian sendiri dampak yang paling buruk dari patriarki itu sama feminisme itu apa? Dampak dari feminisme itu seperti kayak sifat independen yang berlebihan, membuat para kaum perempuan tuh berpikir bahwa menikah itu membuat beban, mempunyai anak itu menambah beban hidupnya menjadi lebih rumit. Terus ada juga yang membuat kaum feminisme tuh berpikir bahwa laki-laki kalau punya uang itu yang dicari adalah perempuan, tapi perempuan kalau punya uang pasti mereka tidak butuh laki-laki. Jadi sifat-sifat independen itu yang membuat yang berdampak
gitu, yang dampak dari feminisme itu seperti sifat-sifat yang seperti itu, independen, jadi lebih sombong gitu sih, karena dia merasa dia bisa. Tapi di sini kayak kaum feminisme itu nggak bermaksud sombong juga mungkin ya, karena mungkin kan mereka berpikir karena mereka terlalu disepelekan, jadi mereka kayak mencari suatu kesetaraan gender, jadinya mungkin ya itu seperti yang disebutkan Kak Maulidina tadi, kayak mungkin mereka berpikir bahwa mereka aku lo bisa sendiri gitu kan, jadi kayak terlalu over. Tapi mungkin dari sisi mereka juga mereka berpikir bahwa kalau mereka juga butuh kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan. Ya, setuju. Kalau bentuk pemberdayaan perempuan yang tepat itu gimana ya Kak? Ya, mungkin yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Izin menjawab ya. Bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan ini memang sudah banyak yang diterapkan. Hal ini diperlukan agar perempuan dapat dihargai oleh masyarakat. Pemberdayaan perempuan bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti pelatihan, kursus, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan value diri. Dengan begitu, perempuan juga memiliki kesempatan sekaligus kemampuan yang sama dengan laki-laki di ruang publik. Oke, jadi emang kita sebagai perempuan juga perlu untuk meningkatkan value diri ya, agar kita juga tidak mudah diinjak-injak oleh lelaki, agar kita juga bisa merasakan adanya kesetaraan gender tersebut. Tapi ya kita Jangan sebagai terlalu over. tidak, iya, tapi kita sebagai seorang wanita juga tidak boleh terlalu terlalu over dalam menanggapi hal tersebut. Nantinya kita akan kayak terlalu membangkang, jadi menganggap bahwa kalau laki itu menganggap bahwa kita juga bisa hidup tanpa laki. Jadi ya berlaku sesuai porsinya saja. Iya. Mungkin dari teman saya Mareta mau menambahkan. Ya, intinya tergantung kepada kepribadian masing-masing juga ya kan. Kan juga mereka menganggapnya kan mereka diremehkan, tapi sebenarnya kan kadang enggak semua juga ya kan yang meremehkan. Itu mungkin juga cuma sifat paranoid mereka karena udah sering ngelihat di internet, sehingga ya mereka berpikiran kalau semuanya pasti begitu. Intinya ya mendukung. Intinya ya meminta hak kesetaraannya boleh saja, cuma jangan sampai jadi sombong gitu. Intinya ya gitu aja sih. Kita tetap harus menghargai dan menghormati yang lainnya juga meskipun gitu. Biasanya kan adanya kaum feminisme ini kan kayak mereka itu trauma akan sesuatu hal, seperti mereka biasanya kan ada seorang wanita yang memang cuma fokus menjadi ibu rumah tangga saja, kemudian ternyata suaminya ini bermain api dengan wanita lain. Jadi kayak si laki-laki ini menganggap kalau si cewek itu bisa apa sih tanpa dirinya, begitu kan. Nah, dan biasanya kan kalau dari si cewek ini kayak memiliki rasa trauma dan kayak memiliki rasa ingin bangkit dari keterpurukannya itu, jadi mereka kayak setuju dengan adanya gerakan feminisme. Nah, menurut kakak-kakak, apakah faktor tersebut juga bisa mempengaruhi adanya gerakan tersebut, gerakan feminisme ini? Mungkin iya. Oke.
Karena jadi secara garis besar memang adalah feminisme itu merupakan gerakan untuk kesetaraan gender gitu ya Kak. Jadi di sini para kaum perempuan memperjuangkan kesetaraan gender mereka agar mereka mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Namun Tapi tetap harus dengan kodratnya. ya Jangan sampai sombong. ya, karena kita kan juga wanita muslim, jadi kita harus tetap mengetahui kodrat kita bahwa kita juga harus menghormati laki-laki sebagai pemimpin, terutama nantinya ketika kita membangun sebuah rumah tangga. Sekian podcast untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.